Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Jumpa lagi di channel Property Story. Sahabat properti, masih berkaitan dengan IMB ya. Ini part yang kedua membahas tentang IMB. Macam-macam IMB itu ada berapa sih? Ada berapa macam-macam IMB? Yang saya ketahui, yang saya pelajari, IMB itu setidaknya ada 3 jenis. Yang pertama adalah itu izin mendirikan bangunan baru. Ya, IMB, izin mendirikan bangunan baru. Yang kedua adalah IMB renovasi, izin mendirikan bangunan untuk renovasi. Dan yang ketiga adalah IMB bangunan lama. Oke, sahabat properti, kita kupas satu persatu. Tapi sebelumnya silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan bila bermanfaat. Oke, terima kasih. Sahabat properti, IMB bangunan baru. IMB bangunan baru itu apa? IMB bangunan baru itu adalah ketika kita mau bikin rumah atau bangun rumah, terus mulai dari nol, artinya dari pondasi ya, dari pondasi belum ada itu kita bangunnya pakai nol banget dari tanah kosong. Ini IMB bangunan baru. Perencanaannya harus dibawa dulu ke Dinas Pekerjaan Umum untuk dicek tanah ini boleh dibangun atau tidak. Nah, IMB baru itu biasanya yang mengerjakan, kalau kita belinya rumah sudah jadi seperti di perumahan itu kan rumah baru, itu yang mengerjakan biasanya developernya. Kita tinggal terima beres, bawa uang. Kalau bayar cash ya bayar cash, kalau KPR ya KPR ya. Tetapi pada umumnya perumahan-perumahan itu sudah menyiapkan IMB yang diurus oleh developernya. Terus kemudian kalau kita mau ngurus untuk rumah tunggal kita sendiri, misalkan di perkampungan kita beli tanah pekarangan, tanah kebun, kita bangun, itu sama pakainya IMB, izin mendirikan bangunan baru. Terus biayanya berapa Pak? Ya, biaya untuk bikin IMB bangunan baru itu kurang lebih sekitar 3,5 juta rupiah ya. Untuk IMB baru itu biayanya kurang lebih 3,5 juta rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah izin mendirikan bangunan renovasi, IMB renovasi. IMB renovasi ini biasanya kita pakai kalau kita beli rumah lama atau kita sudah punya rumah lama peninggalan orang tua, terus kita mau rehab, kita mau perbaiki, apakah menambah atau mengurangi atau meninggikan. Misalkan bangunan kita cuma 1 lantai, kita mau naikkan jadi 3 lantai atau 4 lantai. Lah itu renovasinya itu harus mengajukan izin mendirikan bangunan. Ya, itu kurang lebih biayanya adalah sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah. IMB renovasi ini penting ya kalau kita tinggal di perkotaan, karena nanti tentu kita akan bersinggungan dengan tetangga kanan kiri. Ketika kita bangun nanti ada lalu lintas material, tukang, alat berat dan seterusnya, itu perlu sekali IMB terbit terlebih dahulu. Kalau IMB tidak ada, seperti beberapa kejadian di kota-kota besar, renovasi tanpa menggunakan IMB seringkali di stop di tengah jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ya. Gitu ya sahabat properti ya, penting ya IMB itu. Kalau kita tidak ngurus, bisa-bisa nanti pembangunan rumah kita, renovasi rumah kita dihentikan paksa di tengah jalan, dan ini jangan sampai terjadi ya. Oke, IMB renovasi habisnya berapa Pak biayanya? Biayanya sekitar 4 juta sampai 4,5 juta rupiah. Itu IMB renovasi. Oke, jelas ya sahabat properti. Yang ketiga adalah IMB bangunan lama. IMB bangunan lama ini biasanya yang kita keluarkan itu angkanya lebih besar. Karena apa? Karena biasanya kita harus membayar denda terlebih dahulu. Ya, ini seringnya kasusnya seperti ini sahabat properti. Dulu rumah kita asal bangun saja, asal berdiri saja. Terus di tengah jalan ada salah satu persyaratan, kita mungkin misalkan mau mengajukan pinjaman ke bank atau apa, itu kita harus
harus ngurus apa persyaratan IMB rumah kita lah. Itu biasanya kita ngurus IMB-nya, kita mengeluarkan uang untuk membayar denda terlebih dahulu. Nah, dendanya berapa, Pak? Dendanya kurang lebih antara 2 sampai 3 juta tergantung NJOP dan pembuatan IMB bangunan lama. Itu kalau kita menggunakan IMB bangunan lama ya. Nah, ini jadi rumahnya sudah jadi dulu, baru IMB-nya nyusul. Itu biasanya kena bayar denda dulu sebesar antara 2 sampai 3 juta. Terus nanti totalnya berapa, Pak, kalau bayar IMB bangunan lama? Totalnya biasa antara 7 sampai 8 juta rupiah. Oke, sahabat properti, itu kurang lebih 3 jenis IMB yang perlu kita ketahui, dan mungkin sahabat properti berkepentingan untuk mengurus salah satu di antara 3 IMB itu, silahkan bisa sahabat properti datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat. Nanti prosedurnya akan diterangkan di sana ya. Persyaratannya tadi sudah, kemudian jenisnya sudah, harganya juga sudah. Oke. Terima kasih sahabat properti, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.